Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan di sini saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arif Nugroho Rahman, salah satu dosen tetap di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Universitas Boyolali. Dengan nomor induk dosen 0607 098403 atau nomor NUPTK 732 976 2663 130223. Dengan segala hormat serta komitmen tanggung jawab terhadap pendidikan di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen sertifikasi PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Melalui video ini menjadi salah satu proses untuk mengajukan sertifikasi dosen pada gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau yang biasa disingkat Kemendikbudristek pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi UMKM yang diberikan pada semester gasal tahun 2024 atau 2025 di tingkatan semester 5 mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang termasuk dalam keilmuan program studi khusus, teoritis dan praktis di bidang akuntansi, khususnya diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka dengan melibatkan keaktifan mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman, pengetahuan, serta skill keterampilan. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik sebanyak 16 minggu yang dirancang untuk capaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah. Seluruh pembelajaran mata kuliah bisa diakses melalui Google Classroom Universitas Boyolali. Mahasiswa juga dapat melakukan peninjauan rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, rencana tugas mahasiswa, pengunggahan tugas pada aplikasi Google Classroom yang disediakan oleh Universitas Boyolali. Dalam melaksanakan pembelajaran, strategi yang saya laksanakan di mata kuliah akuntansi UMKM dirancang dengan menggunakan pendekatan 1 student center learning, di mana pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan mahasiswa untuk aktif dalam melakukan eksplorasi pengetahuan di bidang akuntansi serta implementasi akuntansi bagi pelaku UMKM. Kedua, dengan menggunakan model discovery learning atau problem based learning. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan serta meningkatkan kepekaan serta mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam memecahkan persoalan akuntansi, baik itu akuntansi keuangan maupun akuntansi non-keuangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, tutorial di kelas atau ceramah partisipatif. Yang kedua, diskusi yang sistematis serta demonstrasi kasus, kemudian latihan analisa serta simulasi, dan penugasan proyek. Untuk mendukung pencapaian CPL program studi S1 akuntansi terdiri dari 3 domain, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian yang relevan dengan capaian lulusan yaitu S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. P2,
menguasai konsep teoritis tentang akuntansi UMKM dan implementasinya bagi pelaku UMKM. KKA 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah di masyarakat yang dapat dipecahkan melalui akuntansi UMKM. KU 1, mampu mengembangkan ide-ide baru yang aplikatif dalam merancang desain akuntansi UMKM. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk meningkatkan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian yang relevan bagi mata kuliah CPMK-nya, yaitu yang pertama CPMK 1, mahasiswa menguasai tentang peran akuntansi dalam perekonomian nasional dan pentingnya melakukan pencatatan keuangan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik akuntansi pada UMKM dan perbedaannya dengan perusahaan besar. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sederhana berbasis SAK EMKM yang terdiri dari laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan neraca atau posisi keuangan. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun menggunakan perangkat lunak akuntansi sederhana, menggunakan Excel untuk mencatat transaksi keuangan UMKM. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisa laporan keuangan UMKM untuk mengambil keputusan bisnis bagi pelaku UMKM. CPMK 6, mahasiswa mampu melakukan penyusunan laporan keuangan UMKM yang bermanfaat bagi UMKM. Untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah, maka materi yang diberikan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, pengantar akuntansi UMKM dan peranannya dalam ekonomi. Kedua, karakteristik dan tantangan akuntansi UMKM. Yang ketiga, prinsip dasar akuntansi dan siklus akuntansi. Keempat, teknik mencatat transaksi UMKM berdasarkan prinsip akuntansi. Kelima, penyusunan buku besar dan neraca saldo. Keenam, proses penyesuaian dan menutup akun dalam akuntansi UMKM. Ketujuh, laporan keuangan UMKM yang berbasis SAK EMKM. Kedelapan, memahami struktur SAK EMKM. Kesembilan, menerapkan SAK EMKM dalam pencatatan transaksi. Kesepuluh, mengoperasionalkan aplikasi pembukuan sederhana memakai Excel. Kesebelas, mengelola arus kas dalam UMKM. Kedua belas, menyusun laporan keuangan komprehensif dan menganalisa laporan keuangan UMKM. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penilaian yang komprehensif, meliputi berbagai komponen, diantaranya keaktifan dan partisipasi 15%, sebanyak 15%, tugas dan proyek sebanyak 25%, UTS 30%, dan UAS 30%. Hal ini untuk menandai indikator dari setiap materi pembelajaran untuk instrumen penilaian dengan objektif, adil, dan akuntabel dengan menggunakan pembobotan nilai terdiri dari rentang 85 sampai 100 dengan huruf A angka 4 kategori sangat baik. Rentang nilai 70 sampai 84 huruf B angka 3 kategorinya baik. Rentang nilai 55 sampai 69 huruf C angka 2 kategori kurang cukup. 40 sampai 54 huruf D angka 1 kategori kurang, dan rentang nilai kurang dari 40 huruf E angka 0 sangat kurang. Adapun untuk mengikuti tahapan sertifikasi berikutnya, saya persilahkan untuk menyimak video sebagai berikut. Selamat menyaksikan video tutorial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman pagi ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu saat apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di mata kuliah akuntansi UMKM ya. Akuntansi UMKM. Nah, sebelum materi saya sampaikan, ada lebih baiknya kita berdoa dulu. Saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, pagi ini bersama saya Arif Nugroho Rahman, kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi UMKM. Nah, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua, sehingga saya pengen mereview dulu nih. Kira-kira pertemuan yang kemarin masih ada yang inget nggak? Yang pertama terkait kemarin membahas mengenai definisi akuntansi dan UMKM. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu, apa sih akuntansi itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya, silahkan, Rani. Definisi akuntansi yaitu proses mencatat dan meringkas sesuatu yang menghasilkan suatu laporan yang akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, tepat sekali. Beri tepuk tangan. Ya, jadi betul ya. Jadi akuntansi itu suatu proses dan itu merupakan outcome-nya nanti itu berupa laporan yang akan diberikan kepada pemakai. Nah, jadi akuntansi ini nanti kita implementasikan. Selama ini kan akuntansi itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, nanti bagaimana akuntansi ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat UMKM. Nah, untuk itu kemarin sudah saya singgung sedikit mengenai UMKM. Ada yang tahu UMKM? Saya. Oh ya, silahkan Alia. UMKM adalah usaha milik perorangan atau badan usaha yang diatur oleh undang-undang terkait UMKM. Oke, beri tepuk tangan. Tepat ya jawabannya ya. Betul ya, Alia tadi sudah menjelaskan. Jadi UMKM itu salah satu usaha yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha, tapi itu nanti ada diatur oleh peraturan-peraturan yang terkait dengan UMKM. Jadi dia nanti masuk ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, UMKM tentunya memiliki karakteristik dan tantangan. Nah, untuk itu nanti di sini akan saya jelaskan bagaimana sih manfaat dari akuntansi UMKM untuk para pelaku UMKM. Seperti itu. Jadi topik yang kedua kita akan masuk membahas mengenai karakteristik dan tantangan akuntansi UMKM. Mengapa sih UMKM itu membutuhkan akuntansi? Ya, karena akuntansi itu penting. Kita lihat UMKM itu sendiri sebagai apa? Pertama, tulang punggung perekonomian nasional. Dan ini merupakan salah satu sektor usaha yang termasuk kategori dia itu tahan dari hantaman-hantaman, salah satunya adalah krisis ekonomi. Yang kedua, UMKM untuk tumbuh dan berkembang itu perlu membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Karena laporan itu nanti digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah itu. Nah kemudian bagaimana? Sekarang kita masuk ke karakteristik UMKM. Jadi berbicara mengenai karakteristik UMKM, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita ya, Alia, bahwasanya usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang diatur dalam peraturan-peraturan yang menyangkut tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disingkat UMKM. Apa saja? Pertama, karakteristik usahanya itu kecil. Ya. Jadi kecil tadi dari segi perputarannya itu kalau yang mikro itu hanya sampai 1 miliar, yang kecil itu 1 sampai 5 miliar, dan yang menengah itu 5 sampai 10 miliar. Di atas 10 miliar itu sudah kategori perusahaan besar nantinya. Seperti itu. Yang kedua, modalnya sangat terbatas. Ini yang menjadi permasalahan di para pelaku UMKM. Karena apa? Dia itu akses terhadap perbankan itu sangat terbatas atau akses terhadap permodalan. Entah itu perbankan, entah itu investor. Karena apa? Rata-rata dia belum mengimplementasikan akuntansi UMKM. Maka dari itu nanti ini yang menjadi topik materi mata kuliah akuntansi UMKM itu kenapa sangat penting dipelajari. Yang ketiga apa?
dalam pengelolaan keuangan memang masih sifatnya sederhana sekali. Paling hanya mencatat berapa sih yang masuk, berapa yang keluar. Dan itu tidak dipisahkan mana ini duit untuk usaha, mana duit untuk pribadi. Sehingga apa? Ini yang menjadi kerancuan. Sehingga ketika UMKM mau berkembang sangat sulit. Karena apa? Uangnya harusnya untuk diputar untuk permodalan, bahkan untuk investasi, tergerogoti oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Biasanya seperti itu, ya. Sehingga apa? Nanti akses permodalan terbatas. Dan yang keempat itu terkait teknologi. Ya, teknologi para pelaku UMKM dari segi teknologi mereka masih juga sangat terbatas. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tantangannya ya. Jadi tantangan untuk akuntansi UMKM itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu terkait dengan kurangnya pemahaman akuntansi. Pelaku UMKM yang dari segi pendidikan mohon maaf masih terbatas itu sehingga dia belum begitu memahami akuntansi dan pentingnya akuntansi. Kemudian tidak adanya tenaga profesional, biaya software akuntansi yang mahal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu? Saya Pak. Oh ya, silahkan. Apakah perbedaan akuntansi UMKM dengan akuntansi pada perusahaan besar? Oke, jadi pertanyaannya bagus. Akuntansi UMKM dengan akuntansi pada perusahaan besar itu tentunya berbeda. Kalau akuntansi perusahaan besar itu meliputi dari standar akuntansinya SAK. Sedangkan kalau akuntansi UMKM dia menggunakan SAK EMKM. Nah, SAK EMKM ini nanti ada beberapa kriteria-kriteria yang biasanya hanya digunakan untuk pertama menyusun laporan laba rugi, AROSKAS sama neraca. Sedangkan kalau untuk perusahaan besar itu ada namanya laba ditahan dan seterusnya, ya sampai CALK, catatan atas laporan akuntansi keuangan. Itu ya, sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Saya Pak. Oh ya silakan. Apakah SEK EMKM bisa diterapkan pada semua jenis usaha atau usaha tertentu saja? Oke, pertanyaannya juga bagus ini ya. Jadi SEK EMKM itu karena dia mengatur terkait dengan usaha mikro kecil dan menengah, tidak hanya diterapkan pada usaha tertentu. Jadi bisa di semua sektor yang masuk kategori UMKM. Misalnya apa? Contohnya ada sektor industri UMKM tapi dia memproduksi produk. Yang kedua, UMKM yang melakukan trading, penjualan, tidak mengubah bentuk. Yang ketiga, bisa untuk digunakan untuk usaha simpan pinjam. Nah ini ya. Jadi itu tidak hanya sektor tertentu tapi semua sektor pastinya bisa tercover oleh yang namanya SAK EMKM. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi karakteristik dan tantangan akuntansi UMKM. Tentunya dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya manfaat akuntansi dari akuntansi bagi UMKM itu apa? Mengetahui kondisi keuangan usaha secara akurat. Dan yang kedua, bisa membantu pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat apa? Mempermudah akses permodalan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.